Pernahkah kalian berpikir, di tahun 2025 ini, kenapa ada smartphone yang masih laku keras, meskipun bukan keluaran terbaru? Ya, kita ngomongin iPhone 13. Di saat pasar gadget penuh dengan ponsel Android harga 3 jutaan rupiah yang sudah punya layar 120 Hz dan bezel super tipis, kenapa sih iPhone 13 yang dirilis 3 tahun lalu masih jadi incaran? Apakah ini sekedar efek branding Apple atau memang ada sesuatu yang nggak dimiliki pesaingnya? Yuk kita bongkar fakta-fakta menarik soal iPhone 13 yang ternyata lebih dari sekedar barang mewah di pasaran Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada juga beberapa kekurangan yang bikin calon pembeli harus mikir 2 kali. Simak sampai habis. Pertama-tama, kita harus akui, kamera iPhone 13 itu salah satu alasan kenapa dia masih punya tempat spesial di hati pengguna. Dari review kanal YouTube Watch, mereka menyoroti kemampuan kamera iPhone 13, terutama untuk perekaman video 4K. Hasilnya, masih sulit ditandingi oleh banyak smartphone Android di harga 6 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Selain itu, kalau kalian suka foto-foto di tempat gelap, ini adalah ponsel yang layak dipertimbangkan. Sensor kameranya mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi, bahkan tanpa bantuan pencahayaan tambahan. Buat konten kreator, ini tentu jadi nilai plus yang bikin pekerjaan lebih praktis. Tapi, kamera itu cuma permukaan guys. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Bicara soal pengalaman penggunaan, iPhone 13 tetap menawarkan sesuatu yang banyak Android belum bisa kalahkan, terutama ekosistem iOS-nya. Mulai dari integrasi aplikasi, respon layar, hingga keamanan datanya, Apple punya standar yang sulit ditandingi. Nggak cuma itu, layar iPhone 13 mungkin masih pakai refresh rate standar, tapi kualitas panel displaynya tetap memanjakan mata. Warna yang keluar natural, tajam, dan sangat nyaman buat scrolling sosmed atau nonton YouTube. Jadi, buat kalian yang lebih peduli soal kualitas daripada sekedar angka refresh rate, layar ini masih worth it banget. Tapi jangan buru-buru beli, karena ada beberapa hal yang perlu dipikirkan baik-baik. Pertama, interface kameranya. Banyak pengguna mengeluh kalau pengaturan kamera di iPhone 13 itu terlalu simpel. Buat yang suka eksperimen, gak ada mode manual yang detail seperti di beberapa Android. Lalu kita juga harus ngomongin soal baterai. Dengan kapasitas yang gak seberapa besar, iPhone 13 memang cukup awet untuk pemakaian biasa. Tapi buat kalian yang doyan gaming atau ngedit video, ini bakal terasa kurang banget dibanding Android dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 60 watt. Dan terakhir, buat yang tertarik beli unit internasional, ada resiko terkait IMEI. Jangan lupa, ini bisa jadi masalah besar kalau kalian berencana menjualnya kembali. Nilai jualnya bisa anjlok drastis. Nah, ini dia poin yang bikin banyak orang tergiur, yaitu penurunan harganya. Kalau dulu iPhone 13 dengan storage 128GB dijual dengan 15 juta rupiah, sekarang kalian bisa dapetin dengan harga mulai 6,3 juta hingga 7 juta rupiah untuk unit internasional. Bahkan untuk varian 256GB yang dulu 17 juta rupiah lebih, sekarang cuma sekitar 11 juta rupiah. Harga ini bikin iPhone 13 jadi salah satu pilihan paling menarik, terutama buat pengguna yang ngincer kualitas kamera dan performa khas iOS tanpa harus keluar uang lebih dari 10 juta rupiah.
Jadi, apakah iPhone 13 masih layak di tahun 2025? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian prioritasin kamera, ekosistem Apple, dan build quality yang premium, ini jelas pilihan yang sulit ditolak. Tapi, kalau kalian butuh ponsel dengan baterai besar, refresh rate tinggi, dan fitur-fitur gaming, mungkin Android lebih cocok buat kalian. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak soal unit internasional atau tips beli iPhone bekas yang aman, jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.